Malam ini ulang tahun wafatipun utawi haul yang ke-21 Al-Mahfurah Kusmi, sosok fenomenal yang istilahnya Gus Dur, manusia yang tiada duanya di dunia ini. Kusmi yang didawahkan oleh Mbah Yai Abdul Hamid Magelang, manusia yang sejak di dalam kandungan ibunya sudah diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya, menjadi wali Allah. Makanya begitu lahir, Allah sudah memberinya banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Usia 7 tahun meninggalkan keluarganya, meninggalkan pesantren ayahnya Kiai Ahmad Jajuli untuk mengembara di dunia ini. Pertama-tama mencari sahabatnya sesama waliullah untuk bertemu Kiai Dimyati Banten, Mbah Yai Dalhar Magelang, Mbah Abdul Hamid Magelang, Mbah Umar Suluh, untuk bertemu Kiai Hamid Pasuruan, Mbah Masud Sidoarjo, Kiai Abdul Majid, Mbah Yai Muntir Kediri, Mbah Abdul Fattah Tolakung, dan lain sebagainya. Tujuan utama Kusmi. Lalu tujuan kedua, tugas yang tidak umumnya para kiai, bukan ngopeni masjid atau pesantren, bukan duduk manis di dalam musola, tetapi mengembara untuk membenahi akhlak manusia yang hidupnya di luar masjid, di luar pondok, di luar musola. Tugas kedua Kusmi, yang memang kata Kiai Hamid Pasuruan, tugas ini tidak akan pernah mampu dilakukan oleh siapapun juga. Lalu yang mungkin kita tidak tahu, jasa Kusmi yang mungkin tidak terlihat oleh orang adalah punya tugas khusus sejak masih kecil meramaikan makam-makam aulia, makam-makam waliullah di Indonesia niki, mulai dari makam Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo Demak, apalagi Sunan Ampel. Tugas Kusmi meramaikan termasuk makam di Desa Tambak ini. Makanya Kusmi yang dikatakan oleh Mbah Yai Mubashir Muntir Kota Kediri, satu-satunya sosok yang mewarisi karomah yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Masya Allah. Makanya satu misal, pernah sekitar tahun awal 70-an Kusmi datang ke suatu desa di salah satu pengikutnya di kota Semarang, namanya Pak Hozin di desa Kauman. Jam 12 malam bersama teman-temannya datang ke rumah Pak Hozin itu, masuk, duduk, bermain kartu sampai menjelang adzan subuh, bubarlah permainan kartu ini. Lalu teman-teman Kusmi semuanya pada pulang dan Kusmi masuk kamar tidur, adzan subuh. Bapaknya Pak Hozin yang tidak tahu sosok siapa tamu ini marah besar. Tamu apa ini?
datang di tengah malam bermain kartu, adzan subuh mapan tidur. Si Pak Hojin anaknya hanya menjawab, saya tidak tahu, saya hanya ada pesan dari Mbah Hamid, orang ini adalah guru saya, hormatilah. Loh, astu bapaknya Pak Hojin yang tidak bisa terima dengan tamu yang aneh ini berangkat ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Begitu selesai sholat subuh, at-tahiyat akhir, salam, alangkah terkejutnya bapaknya Pak Hojin ini. Gus Mi sudah ada di sebelahnya, ikut jamaah di masjid itu. Dan saking kagetnya bapaknya Pak Hojin ini berdiri untuk pulang. Nyampe di rumah, melihat kamar Gus Mi, dan Gus Mi masih tidur di situ. Yang membuat tidak percaya lagi, dia kembali ke masjid yang jarak sekitar kurang lebih 500 meter, dan Gus Mi juga masih duduk zikir di masjid itu. Ini memang salah satu bentuk karomah yang hanya diberikan oleh dua manusia di dunia ini. Yang pertama adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang oleh Allah diberi kelebihan bisa berada di beberapa tempat dalam waktu yang bersamaan. Makanya termasuk bentuk pengembaraan Gus Mi, lahirlah semaan Al-Quran, lahirlah Dzikul Hafid yang sudah merambah di negeri ini, sebuah sarana untuk kita semua ini agar selamat dunia sampai ke akhirat nanti. Kepareng kula matur, Gus Mi memang sosok yang fenomenal, yang tidak bisa ditiru oleh siapapun. Masya Allah, tidak bisa ditiru oleh siapapun. Makanya panjenenganipun Syekh Imam Ghazali, pemilik Ihya Ulumuddin, sebelum wafat dawuhaken, kelak sepeninggal kami, maksudnya sepeninggal para wali-wali, akan bermunculan orang-orang yang ingin dikatakan wali setelah wafatnya para wali-wali, dengan tujuan ingin hidup nyaman di dunia ini. Makanya Imam Ghazali menggaris bawahi, wa minal kabairi at-tasannu'u bil wilayah. Salah satu bentuk dosa besar itu adalah ketika manusia tiru-tiru gayanya wali, tiru-tiru gayanya seorang wali yang agar orang lain menyebut dirinya itu wali. Gus, salah satu bentuk ciri khas seorang wali itu bagaimana? Salah satunya, ketika hidup di dunianya, pertama, syarat utama, dia pasti menyatakan talak 3 terhadap keduniaan. Jauh dari hidup mewah, tidak tertarik dengan segala bentuk kemewahan dunia ini. Yang ada di dalam jiwanya hanyalah Allah, 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 Allah. Ciri khas seorang waliullah. Pramila Gus Mi seumur hidupnya bisa dikatakan tidak pernah punya rumah. Yang ada di dalam jiwanya hanyalah Allah, Allah, Allah. Kesimpulannya, panjenengan ngamalaken Dzikul Hafilin, malah ini sowan Gus Mi, panjenengan yakini kita ini akan selamat. Salamanallah wa iyyahum min dhaikid dunya wa dhaiki yaumil qiyamah. Panjenengan yakini dengan mengamalkan Dzikul Hafilin ataupun sumaan Al-Quran, kita ke sekeluarga ini akan pinaringan bejo fid dunya bejo fil akhirah. Kados yang saya katakan di mana-mana, jangan sampai pengamal Dzikul Hafilin itu tidak mengenal sosok seorang Gus Mi. Jangan sampai pengamal Dzikul Hafilin tidak diarahkan siapa guru besarnya. Bab
Saya ingat dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kelak di akhir zaman, yang paling mengerikan itu adalah sosok yang penampilan seorang ulama, seorang kiai. Dawuhipun Kanjeng Nabi, tapi dia menyesatkan. Ini dawuhipun Rasulullah. Ngantos dipun gambarakan kali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Berhati-hatilah kamu di dalam memilih seorang guru, memilih seorang kiai. Pilihlah yang benar-benar, yang bisa membawa kita itu sampai ke surganya Allah. Niki estu pramila Gus Dur ngantos ngungkapaken, satu-satunya manusia di dunia ini yang pernah saya temui dan hanya mengajak saya ke akhirat hanya seorang Gusmi. Selain Gusmi, orang-orang yang penuh dengan pamrih ketemu saya niki, mugi-mugi kita niku nggih menungso biasa kathah dosa, mugi-mugi nggih nderek rombonganipun Rasulullah, rombonganipun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, nderek rombonganipun Gusmi, kita mugi-mugi klebet sepertiga dari umat Muhammad ingkang binjang mlebet swarga tanpa dihisab. Yang terakhir, saya teringat salah sunggalipun dawuh wa'mal masyita fa innaka maji'un bih. Berbuat apa sajalah kamu di dunia ini, berpesta poralah kamu di dunia ini, tapi ingat Allah di atas sana maha perekam, Allah maha melihat, dan Allah maha membalas. Istilahipun Rangga Warsita, kabeh menungso bakal ngunduh waing pakerti. Mugi-mugi kita ini dumawah pinaringan bahagia fid dunia, bahagia fil akhirah. Karomahipun Gusmi, barokahipun Dikul Hofilin, doa-doa kita mustajabah. Apa yang kita minta, apa yang kita suwun pada Allah, donga akan keluarga, donga akan anak-anak, donga akan diri kita sendiri ini, mugi-mugi mustajabah. Sedaya sekeluarga mugi-mugi kalian Allah dipun paringi nasib ingkang sae. Selamat fid dunia, selamat fil akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.